Mbak. Jadi di situ bukan bukan menceritakan detail naratif review, bukan, tetapi aktivitas PKM secara umum. Misalnya Anda melakukan kegiatan apa, maka di situ dijelaskan, misalnya rapat rapat menggunakan Zoom misalnya ya, rapat menggunakan Zoom, atau pembelian paket Zoom, kemudian rapat Zoom untuk membahas tentang pencarian atau membahas tentang kata kunci dari penelitian dan seterusnya, dan itu di input dalam logbook. Nah, berkaitan dengan presentasi, prosentase ya, bukan presentasi, prosentase itu saya pribadi belum pernah entry logbook, tapi bisa jadi itu kumulatif dari aktivitas yang ada. Misalnya minggu ini Anda sudah melakukan aktivitas katakanlah 20%. Minggu depan Anda mengisi logbook lagi, maka tentu saja isilah menjadi 40% atau 50%. Artinya terus bertambah gitu ya. Persentase dari logbook itu sampai 100% menandakan bahwa aktivitas PKM Anda sudah selesai. Misalnya di aktivitas terakhir apa. Penggunaan dana juga sama saya kira. Sifatnya itu kumulatif itu ya, jadi nanti menunjukkan bahwa misalnya Anda didana 5 juta, nanti maka ujung dari pencatatan penggunaan dana itu menjadi 100% ketika sudah akumulasinya adalah 5 juta. Saya kira itu. Jadi perlu difahami, ini logbook ini bukan menceritakan tentang detail naratif review, tetapi logbook ini menceritakan aktivitas kegiatan pelaksanaan PKM secara umum ya. Mungkin di situ naratif review eksekusinya itu bagian dari aktivitas yang direkam dalam logbook. Saya kira itu Pak Harun dari saya. Terima kasih. Baik. Jadi intinya presentasi yang dimaksud adalah keseluruhan ya Pak ya. Mungkin sama Prof. Edi perihal publikasi, apakah boleh dipublikasi di luar dan apakah jika itu dilakukan apakah mendapatkan nilai tambahan. Monggo silakan Prof. Edi. Ya, terima kasih. Saya ingin merangkum semua pertanyaan ini menjadi satu ya. Tadi sudah termasuk tadi yang sudah dijelaskan Pak Suherman ya, untuk mempertegas lagi aja. Saya ingin menyampaikan ini ya Pak, bagaimana strateginya gitu ya, supaya nanti kita jelas memahami pekerjaan kita secara menyeluruh gitu ya. Strategi menyelesaikan pekerjaan PKM ini. Jadi pertama, kita harus paham dulu bahwa ini luarannya adalah narrative review. Ya, jadi narrative review. Nah, nanti di laporan yang lainnya ada laporan pemasukan, ada laporan akhir. Ya, jadi laporan akhir itu menceritakan semua proses pekerjaan kita yang salah satu proses yang harus kita tangani itu adalah menyelesaikan narrative review. Itu salah satu proses yang sangat penting. Nah, oleh karena itu maka kita membuat potret dulu ya. Saya sarankan ya, membuat potret narrative review yang akan kita susun gitu. Narrative review kita itu seperti apa nanti yang akan kita susun. Nah, oleh karena itu maka saya sarankan pertama itu kita sudah menentukan sudut pandangnya dulu. Kita akan mengambil sudut pandang yang mana, yang itu tidak keluar topik, ya, tidak keluar topik. Kemudian yang kedua itu urut-urutan subtopiknya seperti apa. Jadi bagian-bagian yang akan kita telaah, yang akan kita bahas di dalam narrative review itu apa saja. Jadi katakanlah misalnya ada 5 bagian misalnya gitu ya. Ada 5 bagian di luar kesimpulan dan pendahuluan. Jadi kan ada pendahuluan, terus ada subtopik 1, subtopik 2, subtopik 3 dan seterusnya. Nanti ada pembahasan ya. Terus kemudian nanti ada kesimpulan. Jadi misalnya ada 5 subtopik. Nah, 5 subtopik itu kemudian kita distribusikan kepada para anggota. Anggota 1 tanggung jawab pada subtopik mana, ini subtopik mana dan seterusnya itu. Nah, saya sarankan nanti menetapkan hasil akhirnya nanti seperti apa. Nah, sehingga nanti tahapan yang kita lakukan itu akan kelihatan prosentasenya sampai seberapa kita capek gitu. Ya, contohnya gini misalnya. Kita minggu ini ya sampai akhir Agustus ini kita sudah fix menetapkan
urutan isi dari naratif review yang akan kita tulis ya. Fix itu. Terus kemudian nanti minggu depannya lagi kita sudah membuat 30% isi dari masing-masing subtopik itu. Terus kemudian nanti minggu depannya lagi 50%. Minggu depannya lagi 100%, misalnya gitu. Atau 90%. Ya, nanti habis itu finishing. Jadi nanti saya sarankan pada saat menjelang PKP 2, yaitu minggu terakhir September, itu sudah mencapai 90% dari target naratif review yang akan disusun. Nah, sehingga nanti menulis persentasenya nanti akan jelas sekali gitu. Kita bisa tahu sampai tahap ini berarti berapa persen saya sudah mencapainya gitu. Nah, itu sebenarnya persentase itu bisa diukur sendiri dengan cara begitu. Ya, jadi kalau kita sudah menetapkan targetnya dengan terukur, kalau target kita itu nggak bisa kita ukur, maka kita juga akan kesulitan mengukur pencapaian persentasenya tadi itu. Nah, maka saya sarankan ya, dan juga saya nanti minta tolong Bapak Ibu dosen untuk bisa mendampingi ya, bagaimana kita menyusun timeline di dalam menyiapkan capaian naratif reviewnya itu. Nah, sehingga nanti pada saat kita melaporkan itu untuk PKP 2 kita sudah tahu kita sudah mencapai berapa persen. Ya. Demikian juga dalam merencanakan pendanaan tadi. Ya. Jadi maka tadi saya sarankan pendanaan itu segera direncanakan sekarang dan segera dieksekusi gitu, dipakai aja. Meskipun dananya belum turun. Nah, gimana caranya? Gimana ya Pak Harun? Nanti Pak Harun segera menurunkan. Nanti tanya Pak Harun kapan turunnya gitu ya. Nah, caranya itu biasanya ditalangi dulu atau dipinjemin dulu dari universitas atau perguruan tingginya. Nah, ini kami mohon juga ada kontribusi dari perguruan tinggi yang bisa memudahkan para mahasiswa itu dalam melaksanakan PKM ini. Insya Allah itu dana itu perlu proses, nanti Pak Harun bisa menjelaskan mengapa ini belum turun ya, dan kapan bisa turun. Sehingga nanti tidak usah diragukan lagi ya, Pak Harun bisa menjamin nanti akan turun, sehingga bisa dicari cara dulu ya. Kalau sekarang udah butuh itu gimana caranya gitu. Nah, sehingga nanti kita juga bisa merencanakan penggunaan dana itu sampai 100% pada akhirnya gitu. Nah, ini dua hal yang saya sarankan kepada semuanya, dan juga ini yang terkait dengan publikasi. Apakah kalau artikel itu sudah disubmit di suatu jurnal ya, itu akan mendapatkan tambahan nilai misalnya gitu ya. Nah, itu tergantung. Jadi begini, tadi saya sampaikan luaran tadi akan dilihat mutu dan dampaknya ya, dilihat mutu dan dampaknya. Ini yang menjadi dasar para penilai itu memberikan apresiasi terhadap hasilnya itu. Ya, dalam ini adalah naratif review. Ya. Meskipun naratif review itu belum sempat disubmit ya, tetapi kalau itu tuh punya mutu yang bagus ya, dan juga diperkirakan oleh penilai itu memiliki dampak luaran yang bagus, nah, maka ini nilainya otomatis akan tinggi gitu. Demikian sebaliknya, seandainya itu sudah disubmit, tapi setelah dilihat mutu atau kualitas dari tulisannya itu kok sebenarnya masih kurang sempurna, nah tentu ini nilainya jadi lebih rendah daripada yang tadi yang belum disubmit tapi mutunya jauh lebih bagus. Nah gitu. Maka saya menyarankan ya, boleh ya, kita mensubmit itu tidak dilarang. Tetapi yang lebih penting lagi adalah mencapai mutu yang sebaik-baiknya. Jadi mutu yang sebaik-baiknya tadi itu saya menyampaikan itu bagaimana cara kita menarasikan, bagaimana cara kita membahas, bagaimana cara kita mengambil sudut pandang yang unik dari itu. Jadi menulis dalam tulisan itu seperti apa, dan itu juga ditentukan oleh bagaimana data-data kita kumpulkan ya, kualitas data-data yang kita kumpulkan, meskipun itu data sekunder, tapi data sekunder itu sangat penting ya untuk diperhatikan ya, bagaimana sumber data yang kita ambil dan seberapa komprehensif data yang kita kumpulkan. Jadi hal-hal yang demikian ini tolong nanti lebih diperhatikan daripada sekedar dulu-duluan mensubmit ke
publikasi, apalagi itu publikasi